Serangan terhadap Munir adalah serangan akumulatif dari serangan-serangan sebelumnya terhadap aktivis hak asasi manusia, terhadap Kontras, terhadap kantor Kontras, aktivis Kontras di tahun itu, di tahun sebelumnya lagi. Jadi persis di masa pemerintahan saat itu, di bawah pemerintahan Megawati, setiap tahun kami mendapatkan intimidasi dan serangan kantor. Serangan yang paling fatal 2002, cukup fatal 2003 dan 2004 Munir dibunuh. Jadi pertama saya mohon maaf karena saya dari pemakaman funeral om istri saya meninggal, jadi saya terlambat sekali. Untuk menjawab pertanyaan itu, saya nggak pernah merasa itu salah dan saya kira saya tidak pernah menyesali bahwa kita akhirnya menuntut mantan Commander General gitu, dari Kopassus yang terlibat di balik pembunuhan terhadap Munir. Bebasnya Muhdi Purwopranjono seperti juga ditulis dalam buku ini itu bukan karena bahwa dia tidak terlibat, tapi lebih karena banyak saksi-saksi yang dihadirkan ternyata menarik keterangannya di persidangan. Penyebabnya adalah intimidasi. Penyebab lainnya adalah hierarki, psikologi hierarki. Stafnya dari Muhdi, staf dari terdakwa menarik keterangan. Supir dari terdakwa menarik keterangan. Bawahan dari terdakwa seperti Direktur 5 Operasional Badan Intelijen Negara, Budi Santoso juga tidak dihadirkan. Wakil Kepala BIN As'ad Said Ali juga tidak hadir di persidangan. Dan negara gagal di situ sebenarnya menghadirkan saksi-saksi kunci untuk membuktikan, meyakinkan hakim bahwa memang Muhdi bertanggung jawab dan mengendalikan pelaku lapangan yaitu Polikarpus untuk membunuh seorang aktivis hak asasi manusia. Jadi kalau kita ingat di masa itu, hampir setiap kali bersidang, terutama sidang-sidang yang sensitif menghadirkan saksi, ruang persidangan itu penuh dengan, ya istilah kami waktu itu preman, gitu ya. Preman-preman yang mendukung terdakwa, yang membawa slogan-slogan nasionalistik, gitu ya, dan membangun langit ketakutan, atmosfer ketakutan pada semua pihak. Gitu. Kepada jaksa yang diintimidasi, kepada hakim yang diintimidasi, dan tentu saja kepada saksi-saksi yang secara psikologi hierarkis dan psikologi politis itu merupakan bawahan dari Muhdi Purwopranjono. Gitu. Yang kedua, buku ini mengambil judul yang sangat penting, yaitu kami sudah lelah dengan kekerasan. Betul yang disampaikan Pak Marzuki tadi, dia menyampaikan satu ekspresi frustasi gitu ya, terus ekspresi kekerasan, tapi sebenarnya ada penggalan kalimat berikutnya yang ia katakan ketika itu yang menunjukkan meskipun ia memiliki rasa lelah itu, ketika mengambil tindakan ia mengatakan itu belum berakhir. Jadi kalimat persisnya dia mengatakan, kita sudah lelah dengan kekerasan, tetapi perjuangan untuk mengakhirinya belum berakhir. Jadi, we have tired of violence, but the struggle to put an end to the violence is not over yet. Gitu. Jadi, that show itu menunjukkan betapa Munir mengerti keadaan hak asasi manusia mengalami kemerosotan tajam. Serangan terhadap Munir adalah serangan akumulatif dari serangan-serangan sebelumnya terhadap aktivis hak asasi manusia, terhadap Kontras, terhadap kantor Kontras, aktivis Kontras di tahun itu, di tahun sebelumnya lagi. Jadi persis di masa pemerintahan saat itu, di bawah pemerintahan Megawati, setiap tahun kami mendapatkan intimidasi dan serangan kantor. Serangan yang paling fatal 2002, cukup fatal 2003 dan 2004
Munir dibunuh. Jadi ada state policy, ada kebijakan negara, ada organizational policy dari Badan Intelijen Negara untuk menyerang komunitas aktivis hak asasi manusia. Salah satunya adalah Munir gitu. Jadi mungkin itu pekerjaan rumah kita gitu. Dan sebagai orang yang pernah di tim pencari fakta, saya kira masih banyak pekerjaan rumah yang kami tidak dan belum lakukan saat itu gitu ya, untuk membuka kembali, to reopen the case gitu, melalui 3 cara itu. Pertama, new evidence, novum gitu ya, keadaan baru. Setelah Muhdi dibebaskan, percakapan kami dengan Jaksa Agung dan lingkar Presiden ketika itu, termasuk juru bicara Presiden Andi Malarangeng, adalah mereka setuju untuk mengambil langkah peninjauan kembali. Tapi ada debat, apakah putusan bebas itu murni atau tidak bebas murni. Kalau bebas murni tidak bisa dipeninjauan kembali. Kalau tidak bebas murni bisa. Gitu ya. Apa yang dimaksud bebas murni memang buktinya tidak menunjukkan dia bersalah. Nah, bagi kami bukti-buktinya cukup menunjukkan dia bersalah. Ketika saksi mengatakan saya lupa, saya cabut keterangan itu, tidak berarti apa yang pernah diterangkan di dalam kesaksiannya di depan polisi tidak pernah terjadi gitu. Jadi misalnya Budi Santoso mengatakan saya mempertemukan Polikarpus dan Muhdi, saya memberikan uang dari Muhdi kepada Polikarpus. Kalaupun ia cabut, kalaupun ia tidak hadir, bukan berarti peristiwa itu tidak ada. Demikian pula Wakil Kepala BIN yang menulis surat kepada Garuda untuk mengangkat Polikarpus agar ikut di dalam penerbangan-penerbangan yang akhirnya menjadi tempat di mana Munir dibunuh. Ketidakhadirannya tidak berarti bahwa keterangannya di dalam surat itu tidak pernah terjadi. Gitu. Demikian pula saksi lainnya gitu ya, Zondi gitu ya, atau mungkin Raden itu, ada banyak saksi yang supir, staf, agen intelijen gitu ya, yang menunjukkan ada peristiwa-peristiwa di mana Muhdi lah orang yang ikut terlibat di dalam mengorkestrasikan, merencanakan, mengorganisasikan pembunuhan itu. Gitu ya. Jadi sampai situ dulu kali ya. Ya tentu. Ini mungkin saya nyambung juga nih dari statement Bung Usman kalau we have tired of violence ya. Jadi kita sebenarnya sudah capek dengan kekerasan, tapi nggak stop di situ ternyata Munir. Munir juga bilang, tapi perjuangan belum selesai. Nah, ini menarik sekali ketika saya membaca bab 5, Munir selain sudah berinisiatif, selain waktu itu ada di YLBHI gitu ya, terus merasa oh kita perlu nih membuat kontras gitu dan berdiskusi dengan Mbak Suci gitu kan. Karena fungsi kontras adalah seperti ini, akan beda dengan fungsi YLBHI gitu, fokusnya akan seperti apa gitu, termasuk dengan laporan, evidence dan sebagainya. Nah, tapi ada di bab 5 yang menurut saya sangat menarik ketika Munir juga ikut mendirikan radio Voice of Human Rights, di mana Munir setiap kali pulang, kemudian ada di situ, tidur di situ gitu, dan ternyata teman-teman penyiar yang masih junior gitu saat itu, setelah selesai siaran diajak ngobrol sama Cak Munir. Nah setiap malam seperti itu ya, terus kemudian diajak makan dulu, biasanya makan lele gitu, salah satu kesukaannya Cak Munir gitu. Terus kemudian beliau cerita gitu, beliau menjelaskan, menggambarkan bagaimana saat itu ya, bagaimana TV dan radio bisa masuk ke rumah-rumah petani tanpa mengetuk pintu, memasuki kamar asrama pekerja, buruh, mengawal kapal nelayan di laut, bahkan mencapai hingga ke bawah jembatan untuk menyapa tunawisma. Ini menarik sekali. Bahkan juga Munir menjelaskan bagaimana media dapat merekonstruksi masyarakat yang terkoyak oleh kekerasan. Namun jika media, ini menarik buat saya, jika media berperan mengatasi propaganda dan menemukan kebenaran. Ini menurut saya untuk
entah ya, cuma saat itu mungkin pikirannya sudah jauh sekali Cak Munir nih, sudah advance gitu ya. Entah secara philosophical thought-nya sampai bahkan sampai prakteknya.